Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah, Allahumma sayyiban nafi'an ya Rahman, Allahumma sayyiban nafi'an ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hadratul mukarramin, para asatid, guru-guru kita, para Ustaz Ahmad Hanafi, para Ustaz Diki, Ustaz Romo, dan juga khusus yakni Ketua DKM, Bapak RW Dain beserta seluruh jajarannya, dan juga alhamdulillah hadir yakni para Bapak Ustaz RT Rahman, dan juga seluruh para jamaah yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah, mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat, murah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang alhamdulillah kita dikurung dengan hujan. Ya alhamdulillah kita dikurung hujan. Jadi kita bisa bareng-bareng di sini muwajahah, bisa bareng-bareng di sini kita muzakarah. Kalau nggak dikurung hujan pada pulang. Iya, alhamdulillah. Iya, ada yang pulang nengok rokok dulu. Ya, habis nengok rokok dia sundut rokok di rumah. Ada yang pulang nengok bini nempok dulu. Pas melihat di rumah yang hujan bini ngangkang, aduh. Maka alhamdulillah dikasih hujan sama Allah, bisa silaturahmi kita kumpul di sini di rumah Allah. Insya Allah selamat. Ya nggak usah takut, kita di rumah Allah, geluduk gede, petir dan lain sebagainya. Tentu kita selalu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kehadiran baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah sekalian, kemarin kita mengkaji 2 minggu yang lalu tentang bagaimana kaidah sholat berjamaah. Minggu yang lalu kata baginda Rasul dalam hadisnya, la sholata limun faridin khal, la sholata limun faridin khalafas saffi. Tidak dikatakan sholat berjamaah orang yang sholatnya di belakang sendirian. Di sini penuh, ada celah satu, datang ke shaf, di belakang sendirian, itu nggak sah. Orang yang sholat di belakang shaf dia sendirian tidak sah. Minimal orang sholat itu 2 orang yang namanya berjamaah. Maka kalau punya teman selaknya 1, udah berdua di belakang, nggak boleh sendiri. Ya, kecuali di sana penuh, di sana penuh, di sini berdua, pas dah. Tapi kalau di sana ada 1, kalian datang berdua, jamaah datang berdua, maka yang 1 jangan ngisi yang kosong, tapi sholat berdua. Karena kalau dia sholat sendirian, yang di sana diisi, maka yang di belakang itu tidak dapat sholat jamaah, kata Rasulullah. Ini namanya kaidah sholat. Maka sholat itu jangan semau kita. Ya, gue mah enaknya di sini, gue di sini aja udah. Gitu. Padahal di sana masih kosong. Di sana mah ada RT lama, gue mau RT baru, gue belah sini gitu. Ya, RT lama ada rese. Gitu. Nggak boleh begitu. Karena sholat mah sama-sama bareng-bareng. Di sana mah ada aki-aki, gue gak resep. Ntar nyendek lagi sholat, gak boleh begitu.
Sholat itu bukan apa namanya, bukan aturan kita. Sholat itu adalah kita bermauquta, yang waktu-waktunya sudah ditentukan, semuanya sudah ditentukan. Namanya ibadah mahdhah, ibadah yang betul-betul diatur oleh Al-Quran dan hadis, ibadah yang memang ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Umroh, haji, puasa, zakat itu nggak sembarangan. Sholat itu nggak sembarangan. Kecuali kalau nolong orang, terserah kita. Ya, kalau kita pengen dapat pahala, tolong ke orang. Bagaimana caranya? Terserah. Mau diangkat, mau bagaimana? Itu namanya bukan mahdhah, ghairu mahdhah. Nggak ada aturannya. Ya. Kita mau ngapain nih? Mau berbuat baik, tapi tidak ada aturannya. Kalau hanya sekedar berbuat baik. Tapi kalau yang namanya ibadah mahdhah, itu ada aturannya. Harus sesuai dengan konsep. Ngapain? Romana udah mau aja. Jadi harus sesuai dengan konsep Al-Quran dan hadis. Gak boleh terlepas dari itu. Makanya Rasulullah ngajarin, jangan sampai begini. Kita datang ke masjid, udah capek-capek lari, nyampe masjid nggak dapat pahala jamaah. Kalau kata kita dapat pahala jamaah, tapi ternyata kata Allah tidak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan. Karena kata Rasulullah disampaikan, daripada sholat tentang berjamaah, ya ini salah satunya, bahwa orang yang sholat berjamaah di belakang shop dia sendirian tidak sah. Sholatnya sah, tapi tidak dapat sholat pahala jamaah. Dapat pahalanya cuma 1. Tapi kalau berjamaah itu 27. Begitu. Tuh, kemudian apa? Idza sami'tumul iqamah famsu ila shalah wa alaikumus sakinah wal waqar. Kalau datang sholat berjamaah, ya. Kalau ngedengar iqamah langsung buru-buru datang, tapi apa? Ingat, jangan lari, jangan rese. Artinya datang as-sakinah, tenang. Nggak usah gerabak-gerubuk, jangan lari. Jangan tergesa-gesa, jangan buka pintu itu tergesa-gesa, biasa saja. Pelan-pelan, itu kata Rasulullah, alaikumus sakinah. Wajib atas kamu itu tenang. Wal waqar, sabar saja sudah. Nggak usah ngejar. Mau imam sedang ruku, sedang sujud, sedang apa, sudah. Apa kata Rasul? Fama adraktum fasallu, udah sholat sedapatnya. Wa ma fatakum fa'atimmu, kalau ketinggalan sempurnakan. Itu kata Rasulullah. Maka kemudian di sini akan dilanjutkan dengan hadis dari baginda Rasul. Apa itu hadisnya? Wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, semoga Allah meridai Allah Ta'ala anhu, kepada Ali bin Abi Thalib. Qala, berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, idza ata, apabila datang, ahadukum, salah seorang di antara kalian, as-shalah, yakni untuk melaksanakan salat, wal imamu ala halin, dan imam itu dalam keadaan, ya, bagaimana keadaan imam? Fal yasna, maka kerjakanlah oleh kalian itu kama yasnaul imam, sebagaimana pekerjaan imam. Tuh, gitu sambungannya. Jadi kalau sholat berjamaah itu, ya sudah, kamu datang, imam lagi ruku, langsung ruku. Gitu. Jangan nunggu ntar. Imam lagi ruku, imam lagi ruku, entar aja kalau dia bangun. Tuh, kan kadang-kadang begitu. Diliatin dulu. Oh, lagi sujud, nanggung, entar aja, segala dandanin kancing lah, kain, baju, kain, apa dipegang-pegang. Tuh. Padahal apa? Kata Rasulullah, kalau kamu datang ahadukum as-shalah wal imamu ala halin, imam itu dalam keadaan ruku, sujud atau tahiyat akhir, langsung ikutin takbir Allahu Akbar. Imam lagi ruku, langsung ikut ruku.
Ya. Pas kita datang dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak lari, ternyata imam tahiyat akhir. Kita diri takbir, Allahu Akbar, langsung tahiyat akhir. Jangan nungguin si imam salam. Ya. Kita takbir, kemudian si imam tahiyat akhir, baru kita duduk at-tahiyatul. Si imam, Assalamualaikum warahmatullah. Itu sudah dapat pahala jamaah. Tuh Pak. Sholat berjamaah itu enggak mesti dari awal. Kalau memang ketinggalan. Tapi jangan disengaja. Ntar udah ngajinya begini. Kata Ustadz katanya kemarin ngaji hadis, ada hadisnya. Terakhir kok katanya pahalanya gede. Mendingan terakhir baik rokok saya. Nah ini yang kadang-kadang orang danta yang begini nih. Iya, ini mereknya belum kebakar nih. Iya, nunggu merek kebakar sayang katanya ini masih 1000 lagi. Itu yang nggak boleh. Ini mah kalau kita uzur ketinggalan sholat. Makanya kata Rasulullah, idza sami'tumu, apabila kamu mendengarkan gitu. Idza sami'tumul iqamah, kalau ngedengar qomat langsung buru-buru gitu. Makanya sebelum azan itu udah siap-siap. Sekarang kan ada handphone. Kita lihat di handphone. Sekarang asar jam berapa nih? Jangan nungguin pas Allahu Akbar baru kita kelar. Itu juga kadang-kadang nanggung. Ayam 2 lagi belum dipotong. Ya, daerah ini saya namain daerah gang ayam potong. Iya. Kagak pakai nanggung gitu. Kenapa? Kalau kita ngedengar dekat rumah, dekat masjid, ngedengar adzan, ngedengar iqamah, kagak nguh bae, budeg namanya. Jangan salahkan kalau nanti Allah tutup semua telinganya. Bukannya budak kagak ngedenger, bukan. Tapi dia enggak ngeh sama azan karena terbiasa. Pak, yang namanya si korun kan dulu begitu lantaran. Waktu miskin minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen kaya, ngadu sama Nabi Muhammad. Saya pengen kaya, ngadu sama Nabi. Dikasih kambing 1, beranak, masih rajin ibadahnya. 2 beranak, masih lumayan. 3 udah mulain, nyari empannya banyak, jauh, ngurusin ini itu, yang cemek, yang gede, bader. Udah mulai ditinggalin tuh dikit-dikit salatnya. Beranak lagi, banyak lagi. Sampai 40 lebih, sampai ratusan. Akhirnya apa? Sampai dia sholat di tempat dia ngangon. Ditinggalkan sholat berjamaah, dia sholat tempat ngangon. Lama-kelamaan repot. Akhirnya apa? Kagak sholat pisan. Artinya apa? Ditulikan sama Allah, dibutakan sama Allah. Matanya ngelihat, telinganya ngedengar, tapi nggak ngedengar panggilan sholat, tidak ngelihat masjid. Tuh. Yang berapa yang begini? Orang dekat masjid tapi nggak ngelihat masjid. Orang dekat masjid tapi nggak ngedengar suara adzan. Ini Pak yang paling parah. Ya kita khawatirkan apa? Kalau kita membiasakan diri ketika ada adzan, Allahu Akbar, kita diam baik, masih ngurusin baik itu urusan dunia. Kata Allah, lah ini bocah romana kagak nguh baik. Besok adzan masih begitu terus. Datang pas giliran orang-orang udah selesai, bahkan dia datang jam 4. Datang jam 4 dia ke sini sendirian. Bagus emang sholatnya mau ke masjid, cuman sendirian, lah kan percuma. Masjid kita tidak seistimewa masjid Nabi. Masjid kita tidak seistimewa Masjidil Haram. Di Masjidil Haram walaupun sendirian pahalanya gede benar. Di Masjid Nabawi walaupun sendirian pahalanya gede benar.
Maka nanti kalau berangkat umroh, kalau berangkat haji, entong segala sholat di hotel. Kali mah nggak ada pahalanya kali. Kudu di masjid. Kenapa? Kesempatan yang sangat luar biasa. Lah kalau di Patimatul Jamal mah datang jam 4 sholat sendirian. Lah udah dapat teman atu. Tuh. Ini bedanya. Kenapa? Kalau Masjid Nabawi, Masjidil Haram memang ada keistimewaan tersendiri. Ketinggalan sholat sendirian, atau bahkan di sana masih banyak orang lain yang berjamaah. Nah kalau di sini sudah jam 3:30 gue sepi udah. Sekarang sih 3:30 asar. Tuh. Sholat yang namanya tuh orang sholat tepatnya 5 orang. Nah kalau misal udah lewat jam 4 berarti tinggal berapa orang? Tuh. Dia sendirian di sini. Ya Allah. Lama kelamaan Allah tutup telinganya, Allah tutup matanya. Na'udzubillahi min. Kan jangan pura-pura budak kita. Kalau lagi ada suara adzan, suara iqamah, segera minimal berhenti mengerjakan pekerjaan. Emang kalau kita mah hitungannya bukan kelas wali. Kita mah wali murid ya bang. Iya. Bukan waliullah kita mah, wali murid. Ya, minimal kalau misalnya kedengaran suara adzan kita berhenti karena ada mentaknya. Kemarin kejadian. Udah jam 10, mau 10:30. Kan itu udah mau waktunya zuhur. Aki-aki pergi. Ke lahar. Kalau di sana masih ada lahar, di sini nggak ada lahar ya. Lahar itu ladang. Iya kebun, tapi kebunnya bukan kebun daratan, tapi kebun yang udah di bawah. Ya, sejenis kebun yang ya dekat-dekat sawah gitulah. Ladang namanya. Ya, di pinggir-pinggir ladangnya itu ada pohon nangka. Itu aki-aki, bahasa dia tanggung. Kata nenek-neneknya, Ki, kalau jam segini udah siang. No, peker di mana-mana udah kedengaran ngaji. Iyalah nek, baru 10:30. Tuh, kata nenek-neneknya, ada mentaknya Ki hari Jumat mentong segala tetakelan baik. Kata nenek-neneknya. Udah ngapa? Ntar gue duit tebut lulu juga. Kata aki-aki. Pergi tuh aki-aki bawa motor. Pulangnya digotong. Jatuh dari punangka. Lah jam 10:30 atau hari Jumat, orang udah ngowong-ngowong ngaji segala naik ke punangka. Jatuh pisan Pak, kagak ada yang nulungin. Lah ladang siapa ada orang. Bagus ada orang yang lagi nyari kirang. Apa namanya kroto. Ya, diangkat sama dia. Di mana rumahnya? Kong, orang habis jatuh buru-buru ngomong. Napas gua ngap-ngapan. Lalu dibawa nanjak ke atas, nanya, ada yang kenal bagusnya. Oh ini Mamang Anu katanya, bawa sono, motor tinggalkan di lahar. Ya Allah, tuh. Kadang-kadang kita enggak ngoh, lah ini ngapa ya, begitu. Padahal ada bentaknya. Kenapa? Gara-gara kadang-kadang ada panggilan sholat kita enggak ngeh. Ada panggilan Allah kita enggak ngeh. Gitu. Nah ini barangkali pelajaran buat kita. Maka apa? Segera ketika ada panggilan sholat, segera kita melaksanakan. Cuman sekali lagi ada tata caranya. Dalam sholat berjamaah, jangan sampai ketika kita datang ke masjid, tapi kita nggak sah, nggak dapat pahala jamaah. Makanya kata si imam, ngelihat dulu, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan barisannya. Kalau masih ada baris yang kosong, jangan berani duduk diri di belakang, nggak sah namanya. Tuh. Ada 5 orang di sini, 2 orang masih kosong, yang 5 nggak dihitung sholat berjamaah. Maka yang namanya sholat itu sampai batas sopnya itu wajib dipenuhin, kecuali kalau keluar. Jadi kalau misalnya kan masjid masih lurus, mentok tembok, di sana masih ada lagi tuh ubin, itu nggak dihitung, mentoknya sampai situ, itu wajib rapetin dulu. Ada kosong, diri di belakang, coba-coba, kecuali ini udah penuh, di belakang berdua langsung begitu. Barisan kedua masih kosong, jangan coba-coba baris di barisan ketiga.
Kenapa? Nggak sah yang barisan ketiga. Yang barisan kedua sah kalau ini udah penuh. Terus begitu. Kecuali apa yang sudah saya sampaikan kemarin, yakni sholat mayit. Kalau sholat mayit mah kudu banyak softnya. Orangnya ada 40, masjid segede-gedenya, boleh dia bolong sebentar sononya. Yang penting dia softnya banyak, minimal lebih dari 3 saf. Jangan kurang dari 3 saf. Itu kalau sholat jenazah. Gitu. Ya. Karena memang perintahnya begitu. Dihitungnya perbanyaklah softnya. Kalau sholat jenazah. Beda. Maka sholat jenazah mah si imamnya kagak nyelinguk. Sawu sufufakum, kagak begitu. Ya. Ya karena tadi itu aturannya nggak sama dengan sholat jamaah yang sholat maktubah. Beda-beda. Nah inilah maka pentingnya ngaji. Nah, kalau yang nggak ngerti begitu si imamnya belum sholat tarawih mau sholat jenazah ke belakang sawu sufufakum lah. Nyuruh rapetin gimana? Nah, gitu. Kecuali perbanyak safnya. Ayo di belakang. Nah, di sana boleh ke belakang. Yang penting saf itu lebih dari 3 baris. Begitu. Itu namanya ilmu. Ya. Nah, inilah dari baginda Rasulullah SAW bahwa idza ata ahadakumus shalah wal imamu 'alal hal falyasna, maka kerjakan apa yang imam kerjakan. Bagaimana cara menghitungnya? Beda-beda. Kalau Imam Malik, kalau kita enggak baca surat Al-Fatihah, katanya tidak termasuk 1 rakaat. Mazhab yang lain. Kalau al-ulama wa asy-Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i mengatakan bahwa siapa yang mendapatkan ruku, maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Bapak datang, ya, pas si imam lagi ruku, bapak takbir, Allahu Akbar, langsung ruku, dapat namanya. Gitu. Ruku, sujud 2 kali, bangun, itu dapat. Ada yang mengatakan tidak, ya terserah, nama juga perbedaan pendapat. Ya furu'iyah. Gitu. Nah kalau misal kita datang, sujud, baru sujud yang pertama, itu tidak dihitung rakaat. Tapi kalau itu rakaat terakhir, kita sama dengan mengerjakan sholat berjamaah. Gitu. Pahalanya ada. Walaupun tadi tahiyat akhir, pas kita Allahu Akbar, langsung. Nah itu. Makanya apa? Kalau nggak tahu ilmunya, nungguin. Terakhir rakaatnya. Udah nungguin yang lain ntar. Tuh. Yang lain kagak datang. Akhirnya dia sembahyang sono di dewek di pojokan. Malu? Bayang di pojokan Allahu Akbar. Tuh. Ya, maka emang kudu ada ilmunya. Udah ada ilmunya. Ya kan? Kalau begitu mah, ya Allah, datang ke masjid capek-capek, tapi nggak dapat pahala 27 derajat. Dapat cuman 1. Kenapa? Gara-gara tadi. Padahal mah kata Rasulullah, udah ikutin aja. Imam mau bagaimana ikutin, nggak usah nungguin. Nggak usah nungguin. Yang namanya makmum ngikutin bagaimana imam. Imam takbir, makmum takbir. Nah, ini kan ada bocah nih. Ya bocah ya dengerin. Jadi kalau imam takbir, kita langsung takbir, jangan ngobrol. Begitu. Namanya juga udah ada genderang mau sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Namanya iqamah. Berarti itu namanya genderang sholat. Kalau sudah dibunyikan itu, maka haram hukumnya bercanda. Tuh, anak-anak kita. Pokoknya tong kalau udah bunyi itu qomat, udah diem, ngikut. Mau bacaan Yasin kek, mau bacaan Al-Baqarah kayak itu imam. Gitu. Jangan kayak sholat taraweh. Kalau sholat taraweh kan begitu ya. Pas giliran rakaat yang ke-3, 4, bacanya apa? Wal asri. Nah ini deketi, langsung dia ngikut takbir. Giliran wailul likulli humazatil lumazah. Ya lamaan, ntar dulu.
Ntar dulu dia kata. Kalau kita dalam posisi dekat dengan imam, kemudian kita takbirnya tidak bareng dengan si imam, dalam arti setelah imam, hati-hati. Bisa jadi nanti tidak masuk ke dalam kategori sholat. Kenapa? Karena yang namanya sholat bagaimana si imam. Bahkan kemarin hadisnya pernah disampaikan oleh Rasulullah bahwa kaifiyah sholat, jangankan istilahnya kaifiyahnya dari takbir sampai salam, bahkan posisinya pun kalau si imam duduk, kita dianjurkan sholatnya duduk. Maka si imam itu jangan sampai yang nggak bisa diri, karena si makmum wajib ngikutin si imam. Ada hadis Rasul kemarin bahwa ketika si imam diri, makmum diri. Kalau si imam duduk, makmum duduk. Makanya jarang si imam yang mohon maaf nggak bisa diri, nggak bisa diri, jarang. Maka dipilihlah si imam itu, gitu. Karena kalau si imamnya yang diri, kalau si makmum terserah. Si makmum bisa diri, si makmum nggak bisa diri, duduk. Tapi kalau si imam yang duduk, si makmum semua wajib duduk. Begitu kata Rasul. Maka dipilihlah. Mereka orang-orang yang menjadi imam adalah orang-orang yang betul-betul dipilih. Ada syarat-syaratnya. Kemarin udah ngaji. Ya. Hati-hati yang baru datang, jangan langsung jadi imam. Berikan. Emang itu hak adalah orang mukim. Muhajirin belakangan. Dahulukan orang mukim, baru muhajirin. Kemudian dulukan yang lebih tua daripada yang muda. Kalau yang tua enggak ada yang fasih baca Al-Quran, baru yang muda angkat. Boleh. Bagaimana kalau ada orang buta? Bolehkah dia jadi imam? Ada jawabannya di sini. Ya. Apa itu? Wa an Anasin radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhlafa, memohon untuk menggantikan. Siapa itu yang menggantikan? Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum, apa itu? Ya ummu, untuk menjadi imam, ngegantiin Rasulullah. Apa yang diimami? Ya ummun nas, diimaminya itu manusia atau salat berjamaah. Wa huwa a'ma, dia dalam keadaan buta. Orang buta boleh jadi imam. Silakan. Yang penting dia fasih bacaannya. Cuman ditunjukin nama kita. Tapi kan kalau orang buta biasanya hatinya itu yang lihat. Tahu dia arah kiblat. Karena sudah terbiasa. Karena dia biasa di sini sholat, tahu di mana tempat imam, tahu di mana tempat menghadapnya arah kiblat. Nah, silakan saja, enggak apa-apa. Ya, tuh kata baginda Rasul begitu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Udah berhenti belum? Belum. Ya, terus enak aja. Malam Jumat ini, Bang. Agak ngerti pisan. Mana hujan, mana malam Jumat, kata geluduk pulang. Kan gurih buat ini, Masya Allah. Berkah luar biasa. Ya Pak ya. Nah ini barangkali. Nah kemudian sedikit ini ketinggalan hadis. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Maksudnya apa? Kata Rasulullah, sallu, salatlah kalian ala, kepada man, orang, qala, yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian apa? Wasallu, dan salatlah kalian khalfa, di belakang man, orang, qala, yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya apa?
Jadikan imam itu betul-betul orang yang beriman. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu jarang. Walaupun dia mengaku Islam. Keimanan seseorang itu diyakini dengan ucapan la ilaha illallah. Identiknya la ilaha illallah adalah mereka orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Banyak orang Islam yang tidak percaya kepada Allah. Tadi Pak, pagi saya dapat pelajaran berharga. Di sebuah sekolah itu ada masalah antara tukang sapu dengan wali murid. Tiba-tiba permasalahan itu diangkat. Permasalahan sepele. Zaman sekarang orang itu kadang-kadang kalau nggak ngerti agama sama akhlak, main jebloskan bae orang ke penjara. Padahal seharusnya dilihat dulu kesalahannya apa. Padahal ini orang tukang sapu nggak salah nggak apa. Cuman kalau tiap sore dia nyawe orang doang, namanya tukang sapu udah rada tua, sama bocah kan nyawe. Neng pulang neng gitu. Itu ada orang kaya yang gak seneng digituin. Dia lapor sama emaknya, katanya, mak saya dilecehkan. Wah, katanya dilecehkan, Pak. Masa saya kata dirayu gitu. Saya diajakin gitu. Lah, orang tebang ngomong, neng, sini neng, bang gitu doang. Gitu. Akhirnya, karena emang orang belagu, susah ngurusinnya. Kuku harus ke hukum jalurnya. Pihak sekolah menengahi. Akhirnya dipending lah itu ke jalur hukum. Dipanggil lah itu tukang bersih, diajak ngobrol sama stakeholder sekolah. Mang, gimana ini permasalahan ini? Ya, saya mah apa tuh katanya Pak? Iya. Sama tebang orang miskin. Romannya orang kaya mah begitu dengan orang miskin ya. Tebang kita begitu katanya kita salah. Gitu. Terus gimana emang? Enggak, karena begini Pak. Saya mah terserah sekolah dah. Mamang kudu minta maaf ya. Ini mah namanya juga salah penafsiran. Enggak apa-apalah, kita jadi pemaaf. Iya, saya akan maafin. Jadi dia minta maaf. Yang kedua, Mang, nanti kalau ada hukuman dari sekolah, Mamang mau diberhentiin, mau diapain, ntar gimana? Saya mah Pak begini katanya. Saya kerja, gaji dikit, tapi permasalahan kayak gini, saya mendingan dari dulu dia berhenti katanya. Emang apa? Emang saya mah sebetulnya pengen berhenti. Cuman nggak tahu kenapa Allah ngeberhentiin saya begini. Itu sebetulnya sama Pak emang udah pengen berhenti dari dulu, cuman kenapa Allah ngeberhentinya begini? Oh berarti emang saya kudu berhenti. Mohon maaf Bang, saya tanya Mamang emang udah siap mau kerja apa? Saya emang nggak siap kerja apa-apa, tapi saya yakin ilok atuh saya apa kelaparan. Ini kayaknya emang udah takdir saya harus berhenti di sekolah, kemudian nanti Allah ganti rezeki saya di tempat lain. Tuh Pak, ngomongnya begitu. Orang beriman begitu. Yakin dan percaya kepada Allah. Lah kalau orang karang malah kagak. Jarang yang begitu. Dipecat pabrik, pabrik duruk juga di pabrik, apa-apa dia Cina brengsek. Kenapa kau dipecat? Oh mungkin Allah mau kasih ganti pekerjaan. Kan gue dia mikir begitu. Ini mah kagak, habis orang dikata-katain. Itu. Ini kita nggak pas nih di pekerjaan ini. Ngapain ini begini mulu? Oh kali Allah mau ganti yang lebih mulia lagi. Begitu.
Kita nggak pernah ngambil hikmah. Orang beriman ngambil hikmah itu semua. Maka apa? Tentukanlah mereka orang yang menjadi imam adalah yang betul-betul dekat dengan Allah. Yang selalu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan orang sembarangan. Orang ngerti agama banyak tapi belum tentu punya iman. Orang ngerti agama banyak tapi belum tentu punya akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Maka kata Rasulullah, kalau mau ikutin sholat, ikutin orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Kalau kamu mau berimam kepada orang, ketika kamu sholat, ikutin kamu di belakang orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Tuh begitu. Maka pilihlah orang-orang yang betul kita percaya untuk menjadi imam. Karena imam itu berat dan luar biasa tanggung jawabnya. Allahu Akbar di belakang. Ada yang nggak sah, ya kan? Makmum dianggapnya manggah sekeranjang, iya kan? Ada yang busuk, ada yang mencos, ada yang benguk, ada yang mentah, ada yang mejret. Udah ke bawah semua tuh masih imam. Dibawa semua masih imam, tanggung jawab masih imam. Ibaratnya yang punya dibawa tuh geronjongnya ke pasar. Mau jelek, mau mencos, mau bagaimana dibawa ke pasar. Tanggung jawabnya di pasar, dipilah dan dipilih itu nanti di pasar. Pokoknya gue mau bawa gitu. Itu imam. Sama begitu, dibawa semua tuh jamaah sama imam. Nanti di sana dipilihin RT. Wah, bagus juga nih, berada bagusan nih. Iya. Nah ini mang apa ini ya? Wah ini nih yang romannya kalau sembahyang bocah diinjekin mulu. Nah ini nih yang kalau sembahyang, ntar dulu ngapa imam masih lama ini atuh. Ntar dulu tanggung lu ngerokok dulu, baru ke komat. Dipilihin tuh nanti di sana. Ya, disempat-tempatkan tuh masing-masing ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita sambung kembali. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan pemahaman Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa salli ala habibina wa syafiina wa dhurriyyatina Maulana Muhammad wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuafi ni'ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukma wa ilma wa syakharna ma'a Dauda jibala yusabbihna wa tarwakunna fa'ilin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Allahumma ftahna hikmataka wansur 'ala rahmataka ya jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.